Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu hari ini. Kita akan mempelajari materi tentang sifat unsur yang merupakan materi kelas 10 di semester 1. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Masih tetap semangat mengikuti pembelajaran harusnya ya. Dan semoga kalian selalu sehat. Marilah kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron dan juga tabel periodik. Mari kalian menuliskan kembali ya konfigurasi elektron dari atom natrium dan di mana letak dari atom natrium itu. Ya, baik sekali ya. Jadi, jika anak ibu masih bisa menuliskan konfigurasi elektron serta menentukan letak dari atom-atom tersebut dalam tabel periodik, artinya Anda semua sudah memahami pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ibu ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang sikap, karakter, perilaku dari adik-adik kalian yang berada di bangku SD dan juga SMP dengan sikap kalian yang saat ini berada di bangku SMA. Nah, kira-kira apakah sama sifatnya anak-anak? Iya. Mari kita menghubungkan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari materi sifat unsur, yang mana diharapkan nanti di akhir pembelajaran, Anda semua dapat menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan predikannya, serta menyajikan hasil analisis data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat kepredikan unsur, tentunya dengan mengembangkan nilai karakter. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Materi yang akan kita pelajari ini adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Baik, kalian tentu pernah ke supermarket, minimarket, atau pasar ya anak-anak. Nah, kalian juga melihat bahwa produk atau barang-barang tertentu itu diletakkan di tempat yang berbeda. Contoh misalnya produk makanan diletakkan khusus untuk di tempat produk makanan dan dipisahkan dari produk-produk sabun, sampo, dan juga obat-obatan. Nah, kira-kira apa dasar pengelompokan barang-barang atau produk tersebut hingga mereka tidak boleh disatukan ya? Apakah ada kesamaan sifat atau perbedaan sifat yang tentunya tidak dapat disatukan antara satu sama lain? Nah, marilah kita membahas materi kita hari ini mengenai sifat unsur. Anak-anak perlu mengetahui terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan sifat unsur. Jadi, menurut literatur, sifat unsur itu adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Kalian tentu masih ingat dengan tabel periodik ya. Mari kita lihat kembali tabel periodik yang tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, ini ya. Jadi, menurut teori tadi ya, sifat periodik itu adalah sifat berdasarkan dengan kenaikan nomor atomnya ya, yang dimana dalam tabel periodik tersusun dalam golongan dan juga dalam periode. Nah, apa saja sifat-sifat unsur tersebut? Nah, sifat-sifat unsur tersebut adalah yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga ada afinitas elektron dan juga keelektronegatifan. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Jadi yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari atom sendiri merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron kulit terluar. Jadi yang dimaksud dengan jari-jari ini adalah jaraknya ya. Kemudian energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Dan kemudian ada afinitas elektron, di mana afinitas ini adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Yang terakhir yaitu keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan ini adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom tersebut membentuk suatu ikatan. Nah, itu adalah sifat-sifat unsur yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita lihat terlebih dahulu mengenai jari-jari atom. Marilah kalian melihat analogi dari gambar ini. Kalian sudah tahu dong bahwa ini adalah gambar sebuah sepeda.
Apa sih hubungannya dengan jari-jari atom yang akan kita pelajari hari ini? Ya, karena jari-jari itu adalah sebuah garis yang menghubungkan antar titik pusat ya dengan titik lengkung pada keliling lingkaran ya, maka kita anggaplah si jari-jari tadi seperti jari-jari roda ya. Kemudian jari-jari atom sendiri adalah jarak elektron terluar terhadap inti atom, yang dimana gambar ini menunjukkan jarak dari inti atom terhadap elektron. Nah, karena elektron itu bergerak ya mengelilingi inti ya, kemudian berdasarkan lintasan dan kulitnya masing-masing, tentu dia memiliki jarak dari inti atom terhadap elektron pada kulit terluar. Nah, mari kita perhatikan gambar di samping. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom sejenis. Ya, jadi dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Nah, jadi dari atas ke bawah dalam segolongan, jumlah kulit itu bertambah ya, sehingga jarak kulit terluar ke inti semakin jauh. Nah, jari-jari atom juga bertambah sehingga jari-jari akan semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dengan jumlah kulit yang sama tetapi jumlah proton bertambah sehingga muatan inti bertambah yang mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti dan kulit elektron semakin kuat. Mari kita perhatikan konfigurasi elektron dari beberapa atom. Nah, dari gambar ini, dari gambar konfigurasi elektron masing-masing dari unsur natrium, kalium, rubidium, dan cesium, kemudian ada juga kalsium, gallium, dan bromin ya. Mari kita hubungkan dengan jari-jari atom ya. Apa yang menjadi hubungan dari golongan dan periode terhadap jari-jari atom tersebut? Bisakah kalian menarik kesimpulan dari gambar tersebut, anak-anak? Baik sekali, jadi gambar di atas merupakan gambar dari unsur-unsur dengan golongan yang sama, yaitu memiliki elektron valensi berharga 1, artinya mereka berada pada golongan 1. Nah, sedangkan pada gambar kedua, unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang memiliki periode yang sama, yaitu berada pada periode 4. Mari kita lihat. Kalau semisalnya seperti gambar di atas, si atom natrium dibandingkan dengan atom cesium, tentu kulit yang dimiliki natrium itu berjumlah 3, sedangkan cesium itu memiliki kulit sebanyak 6. Semakin jauh jarak dari inti atom menuju ke elektron yang berada pada kulit terluar, maka semakin besar jari-jari atom tersebut. Artinya, dari natrium ke cesium, itu jari-jari atom semakin bertambah atau semakin besar. Karena mereka berada pada satu golongan, maka dari atas ke bawah jari-jari atom akan semakin besar. Sedangkan pada atom kalium ya dan kalsium, gallium, dan bromin merupakan unsur-unsur yang berada pada periode yang sama ini ya. Jadi mereka memiliki kulit yang sama, yaitu mempunyai 4 lintasan berdasarkan konfigurasi elektron kulit ya anak-anak. Nah, kemudian mereka memiliki jumlah elektron pada kulit terluar yang berbeda ya. Jadi kalium itu memiliki elektron keluarnya berjumlah 1, sedangkan di atom seperti contohnya gallium itu memiliki elektron valensinya sebanyak 3 dan bromin itu sebanyak 7. Maka akibat jarak dari intinya terhadap elektron keluar itu adalah sama, sedangkan muatan intinya berbeda karena muatan intinya bertambah yang mengakibatkan gaya tarik menarik antara inti dengan kulit elektron juga semakin kuat. Nah, kekuatan gaya tarik semakin meningkat menyebabkan berkurangnya jari-jari atom tersebut, sehingga jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Bagaimana anak-anak sudah mengerti sampai di sini bagaimana yang dimaksud dengan jari-jari atom terhadap sifat periodiknya? Nah, mari kita lihat kembali diagram berikut ini ya. Jadi di sini Ibu menampilkan
jari-jari atom dari beberapa unsur pada golongan A ya. Nah, di sini ada hidrogen ya, litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium yang merupakan unsur-unsur yang berada pada golongan 1A. Kita bisa lihat sendiri ya ukuran bolanya ya atau ukuran lingkarannya semakin ke bawah itu semakin besar. Yaitu tadi ya karena jarak dari inti atom semakin jauh. Kemudian kalau kita lihat kembali contohnya saja ya, misalnya atom natrium ya, magnesium, aluminium sampai dengan argon itu ternyata jari-jarinya semakin menurun ya atau semakin kecil karena mereka memiliki periode yang sama yaitu periode 3 tetapi memiliki jumlah muatan inti yang berbeda ya. Akibatnya gaya tarik menariknya juga cukup kuat sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Jadi bisa dimengerti ya anak-anak untuk jari-jari atom bahwa dalam satu golongan jari-jari atom akan semakin besar ya atau dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan atau dalam satu periode itu akan semakin kecil. Nah, marilah kita melanjutkan sifat dari periodik unsur yang lainnya yaitu mengenai energi ionisasi. Nah, energi ionisasi sendiri menurut literatur yaitu adalah energi ionisasi minimum yang dibutuhkan suatu atom netral yang berwujud gas untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Nah, secara sifat periodiknya, unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah makin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Jadi ada hubungannya juga dengan jari-jari atom tadi ya, bahwa jari-jari atom itu kan dari atas ke bawah semakin besar. Nah, karena di energi ionisasi itu adalah hubungannya untuk melepaskan elektron ya, akibatnya karena elektron keluarnya semakin jauh dari inti ya, sehingga elektron keluarnya makin mudah dilepaskan. Sedangkan unsur-unsur yang seperiode ya, energi ionisasinya pada umumnya makin ke kanan semakin besar karena semakin ke kanan gaya tarik inti semakin kuat. Mari kita perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi energi ionisasi itu bergantung pada besar gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluar, yaitu yang akan dilepaskan. Kita tahu bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, ada energi yang dibutuhkan untuk jika elektron itu akan dilepaskan. Ya, jadi dia ada energi yang dibutuhkan untuk bisa melepaskan suatu atom netral yang berwujud gas ya untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Nah, mari kita perhatikan dari gambar tersebut ya, gambar grafik ini. Di sini kita bisa lihat bahwa yang paling atas itu adalah unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang merupakan unsur-unsur yang berada pada golongan 8A. Kemudian yang di bawah ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan juga cesium yang merupakan unsur-unsur yang berada pada golongan 1A. Seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya akan semakin besar sehingga gaya inti terhadap elektron semakin lemah. Hal ini berarti elektron pada kulit terluar semakin mudah lepas dan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin kecil, maka energi ionisasinya akan berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan seperti yang telah dijelaskan pada jari-jari atom, gaya tarik inti bertambah. Oleh karena itu, energi ionisasi juga bertambah. Nah, dapat kita lihat bahwa unsur golongan 1A terlihat berada paling bawah ya anak-anak. Sementara itu unsur-unsur golongan 2A, 5A, dan juga 8A mempunyai energi ionisasi yang cukup mencolok. Mencolok di sini maksudnya mencolok lebih besar ya, bahkan lebih besar dari energi ionisasi unsur di sebelah kanannya. Apa faktor yang mempengaruhi? Faktor yang mempengaruhi adalah muatan inti ya, jari-jari atom, serta kestabilan konfigurasi elektron yang relatif stabil sehingga sukar dilepaskan. Nah, itu adalah pengecualian untuk beberapa unsur yang mungkin tidak sesuai dengan yang tadi kita sampaikan.
Marilah kita melanjutkan kembali, yaitu materi kita tentang selanjutnya afinitas elektron. Ya, afinitas elektron berdasarkan pengertian literatur tadi ya, energi yang dibebaskan atau yang diserap oleh atom yang berwujud gas jika suatu atom menerima elektron. Nah, di sini dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar karena jari-jarinya semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Sedangkan pada satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil dan atom semakin sulit menarik elektron dari luar. Perhatikan ya, tabel berikut ini adalah tabel yang menunjukkan harga dari afinitas elektron dan beberapa unsur. Kita lihat contohnya ya, misalnya atom fluorin yang memiliki harga afinitas elektron sebesar minus 328. Atom fluor akan membentuk ion negatif yang bersifat stabil, maka proses penyerapan elektron itu disertai pelepasan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Jadi tanda negatif itu menunjukkan bahwa dia melepaskan elektron. Dengan kata lain, proses ini berarti menghasilkan panas. Akan tetapi, jika ion negatif yang terbentuk tidak stabil, maka proses penyerapan elektron akan memerlukan energi dan afinitas elektronnya ditanyakan dengan tanda positif. Tanda positif itu menunjukkan bahwa dia memerlukan energi untuk melepaskan suatu elektron. Nah, beberapa unsur gas itu di sini ya seperti neon, nitrogen, kemudian yang berupa karbon, kemudian Cl dan juga litium. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang keelektronegatifan. Elektronegatifan sendiri, unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik menarik inti semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode keelektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. Berdasarkan pengertian keelektronegatifan sendiri, ya, keelektronegatifan merupakan besarnya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan ini sendiri adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jari atom. Mari kita perhatikan tabel periodik dari tabel keelektronegatifan unsur berdasarkan skala Pauling. Jadi nilai keelektronegatifan itu dinyatakan pertama kali oleh Linus Pauling, sehingga nilai keelektronegatifan dikenal dengan istilah skala Pauling. Nilai keelektronegatifan berkaitan dengan afinitas elektron dan juga energi ionisasi ya. Dalam satu periode, unsur-unsur dari kiri ke kanan, muatan inti atom makin bertambah sehingga gaya tarik inti ke elektron terluar bertambah. Akibatnya jari-jari atom semakin kecil, energi ionisasi semakin besar, afinitas elektron juga semakin besar, dan keelektronegatifan semakin besar. Kita bisa lihat ya dalam tabel keelektronegatifan berdasarkan skala Pauling ini, kita lihat dalam satu periode seperti contohnya litium, berilium, ya, boron, karbon, nitrogen, oksigen, dan juga fluor, itu dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifannya semakin besar, dari 1 sampai dengan 4 yang dimiliki oleh fluorin. Nah, sekarang mari kita memperhatikan yang di dalam satu golongan. Contoh misalnya unsur-unsur yang berada pada golongan 2A. Contoh berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Di mana berdasarkan tabel ini, keelektronegatifannya berada pada harga 1,5 sampai dengan 0,9. Artinya keelektronegatifannya akan semakin turun ya akibat dari jari-jari atomnya semakin besar, energi ionisasinya ya tadi semakin kecil, afinitas elektron semakin kecil, dan keelektronegatifannya juga menjadi semakin kecil.
Nah, harga keelektronegatifan ini penting untuk menentukan bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa. Jika harga keelektronegatifan besar, berarti unsur yang bersangkutan cenderung menerima elektron dan membentuk bilangan oksidasi negatif. Jika harga elektronegatifan kecil, unsur cenderung melepas elektron dan membentuk bilangan oksidasi positif. Jumlah atom yang diikat bergantung pada elektron valensinya. Contoh misalnya fluorin ya. Fluorin ini dia berharga 4 keelektronegatifannya berdasarkan skala Pauli. Jadi dia cenderung untuk menerima elektron. Jadi dia bilangan oksidasinya itu membentuk bilangan oksidasi negatif. Dan sedangkan contoh misalnya natrium itu berharga 0,9, maka dia cenderung untuk membentuk bilangan oksidasi positif atau cenderung melepaskan suatu elektron. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari penjelasan ibu tadi, kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur tadi berdasarkan kenaikan nomor atom pada tabel periodiknya ya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dari kiri ke kanan untuk jari-jari atom itu semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Sedangkan untuk afinitas elektron, energi ionisasi, dan juga keelektronegatifan itu cenderung sama ya. Jadi dari kiri ke kanan atau dalam satu periode sifatnya akan semakin besar atau semakin meningkat. Sedangkan dari atas ke bawah akan semakin menurun atau berkurang. Marilah kita perhatikan video pembelajaran berikut ini untuk kalian mungkin lebih memahami penjelasan tentang sifat unsur. Nah, video ini juga kalian bisa kalian tonton nanti ya di rumah sesuai dengan link yang sudah Ibu tautkan. Marilah kita simak terlebih dahulu video pembelajaran berikut ini anak-anak. Selamat memperhatikan dan mempelajari video berikut ini. Baik, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, mari kita lihat terlebih dahulu pertanyaan berikut ini ya. Berikut tabel data unsur dan nomor atomnya. Jadi ada unsur KLMN dengan nomor atom 9, 17, 35, dan 53. Nah, grafik yang menunjukkan kecenderungan keelektronegatifan dari unsur-unsur tersebut adalah kira-kira mana grafik yang menunjukkan kecenderungan dari keelektronegatifan dari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik. Ayo anak-anak ibu, silakan kalian berdiskusi. Kira-kira jawaban yang tepat ditunjukkan pada grafik yang pilihan yang mana? Nah, iya. Jadi bagaimana anak-anak sudah bisa menemukan jawabannya? Jadi kalau kita lihat dari unsur-unsur KLMN ya dengan nomor atom 9 kemudian sampai dengan 53, tentu nomor atomnya semakin besar. Nah, baik, ternyata berdasarkan nomor atom tersebut, unsur-unsur ini berdasarkan konfigurasi elektronnya ternyata berada dalam satu golongan ya. Ternyata mereka sama-sama memiliki elektron valensi yang berharga 7. Nah, yang kita tahu bahwa jarak dari inti terhadap elektron di kulit terluar tentu semakin jauh dan elektron valensinya berharga sama, yaitu sama-sama dengan 7. Maka jari-jari atomnya itu cenderung dari atas ke bawah akan semakin besar ya. Nah, sedangkan untuk elektronegatifannya karena jari-jari atomnya semakin besar, maka dia cenderung akan semakin kecil untuk keelektronegatifannya. Jadi keelektronegatifan itu dari atas ke bawah untuk keelektronegatifannya akan semakin menurun. Maka jawaban yang paling tepat itu ditunjukkan oleh grafik yang ditujukan oleh nomor C ya, karena di unsur K dengan nomor atom 9 dengan konfigurasi elektron 27 itu merupakan senyawa
fluor ya yang memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Maka jawaban yang paling tepat ditunjukkan pada grafik C ya, keelektronegatifan terhadap nomor atomnya. Nah, bagaimana anak-anak Ibu sudah bisa memahami sejauh ini pembelajaran yang kita pelajari? Baik, sekarang anak-anak Ibu, bisakah kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini mengenai sifat unsur? Nah, ya baik. Jadi sifat pradik unsur adalah sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah jari-jari atom, yang dimana dalam satu golongan jari-jari atom itu semakin besar dari atas ke bawah, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Dan berikutnya ada afinitas elektron, energi ionisasi, dan juga keelektronegativan, di mana ketiga-tiganya dalam satu golongan itu akan menurun konfigurasi sifatnya, dan dari kiri ke kanan dalam satu periode akan semakin besar. Ya baik, dengan berakhirnya pembelajaran ini Ibu ingin melihat bagaimana kondisi atau perasaan yang kalian rasakan setelah melewati pembelajaran hari ini. Nah, yuk pilih gambar di bawah ini untuk mewakili perasaan setelah mempelajari materi ini, anak-anak. Nah, kira-kira emotikon mana nih yang mewakili perasaan anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami materi sifat pradik unsur ini ya anak-anak. Kalian juga bisa melihat kembali video pembelajaran yang tadinya sudah Ibu tautkan di presentasi ini, juga di link yang sudah Ibu tautkan di grup kalian masing-masing. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya.